desain yang bagus itu adalah desain yang tanpa perlu kita menjelaskan, dia sudah bisa menjelaskan sendiri. Betul. Tambal ban itu cuma ada di Indonesia saja. Halo Sobat Penggiri. Oke, kali ini kita mau bedah buku, melanjutkan buku yang kemarin sempat kita bahas, ya, yaitu tentang etika profesi desain grafis dan tantangan pada masa depan, karangan dari Yongki Savanaya. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Dani. Saya Atik. Oke, menurut Mas Atik, setelah membaca buku ini, apa sih definisi dari etika profesi dalam desain grafis dan tantangan harus seperti apa? Jadi begini Mas Dani, boleh baca bukunya ya Mas Dani ya. Jadi gini, untuk teman-teman semua kita, untuk Mas Dani sendiri. Jadi setelah saya membaca buku ini tuh menarik Mas Dani. Karena di sini itu bukan hanya bagaimana kita itu etika profesi itu seperti apa dan tantangan masa depan seperti apa. Di sini itu dibahas mulai dari dasarnya terlebih dahulu. Ya. Jadi arti dari etika itu sendiri ya, misalnya itu di sini dibahas walaupun tidak secara mendetail ya, tapi yang saya suka dari buku ini itu adalah itu tadi tetap dibahas secara satu persatu, sehingga ketika kita membaca secara runtutan itu kita jadi bisa lebih mengerti. Nah, untuk etika sendiri menurut buku ini itu merupakan sesuatu yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, berkaitan pula dengan adat dan kebiasaan atau kebudayaan. Jadi etika sendiri itu artinya seperti itu dari buku ini. Nah, profesi sendiri itu seperti yang kita tahu bahwa profesi itu adalah bidang pekerjaan yang digeluti oleh sebagian orang ya dalam keahlian tertentu seperti itu. Jadi mungkin sebagai desainer, sebagai pengajar, sebagai mungkin tukang las, itu udah termasuk profesi Mas Dani. Profesi ya. Iya, termasuk. Betul Mas Dani, itu termasuk profesi lah bahasanya ya, walaupun mungkin tambal ban itu cuma ada di Indonesia saja. Kemudian dari dua penjabaran ini itu kita bisa menarik juga apa itu integrasi etika profesi. Jadi ini keterkaitannya apa nih? Jadi integrasi etika profesi itu adalah bahwa seorang ahli seperti profesi yang kita tadi sempat bahas itu perlu memiliki kompetensi, kejujuran dan komitmen yang mencakupi seperti itu. Jadi menurut buku ini seseorang yang memiliki keahlian khusus ya, tadi profesi tadi, etikanya dia itu tidak hanya menggeluti pekerjaan tersebut, tapi memang benar-benar memiliki kompetensi, kejujuran ya kan, dan komitmen dalam menjalani keahlian tersebut. Ya kita kan nggak lucu Mas Dani ya, ada dokter ya kan, dokter tapi nggak punya kompetensi dokter ya, dia lulus tapi ternyata nilainya itu suntikan, waduh kan berbahaya ya, sangat berbahaya sekali. Jadi tapi kita tidak membahas ke dokter tadi ya teman-teman, jadi memang kita membahasnya lebih ke sebagai desain grafis. Cuman penggambaran dokter tadi itu sedikit menggambarkan betapa bahayanya ketika sebuah profesi itu tadi tidak dibarengi dengan sebuah kompetensi ya kan, dan komitmen dan kejujuran itu tadi. Karena itu memang menurut buku ini sangat penting dan saya setuju. Nah, kemudian setelah kita membahas buku ini membahas tentang etika profesi dan integrasi etika profesi tadi, di sini juga sedikit dijabarkan lebih detail lagi ya Mas Dani. Jadi di sini itu bagaimana profesi itu benar, kemudian bagaimana profesi itu bisa dibilang baik, bagaimana profesi itu bisa dibilang dapat diterima. Dalam kasus ini sebagai desain grafis itu malah bahkan dibahas juga sebagai profesi desain grafis itu harus mampu menciptakan, meningkatkan, menghasilkan dan menumbuhkan, memperbaiki nilai.
Nah, nilai ini kalau misalkan dari yang saya baca ya misalnya, nilai-nilai ini memang sangat luas sekali dalam pembahasannya. Jadi misalkan branding itu sudah termasuk, kemudian inovasi dalam desain tersebut dari sebuah perusahaan seperti itu. Jadi memang kalau misalkan berdasarkan buku ini kalau walaupun ini memang kalau misalkan kita lihat ya, ini terbitannya cukup lumayan lama. Kalau misalkan saya lihat ini terbitan tahun 2014 ya, tapi untuk di tahun 2024 ini, which is 10 tahun yang lalu, itu masih sangat relevan, betul sekali, sangat relevan, karena memang walaupun mungkin apa yang dibahas 10 tahun yang lalu ternyata masih relevan sampai sekarang, karena memang apa yang dijabarkan dalam buku ini itu sangat menarik, kayak gitu sih Mas. Kalau misalkan keterkaitannya dalam ini ya, kalau tadi saya lihat tantangan pada masa depan ya, saya rasa kalau sekarang sih memang ini sih memang cukup menantang, karena memang banyak hal-hal yang banyak sekali kita itu ini Mas ya, banyak sekali itu kita antara rintangan-rintangan, ada beberapa hal mungkin ketidaksenambungan pemahaman antara sebagai seorang desain grafis sendiri dengan perusahaan yang meng-hire desain grafis itu tadi, seperti itu. Memang kalau misalkan dari saya sendiri, menurut saya untuk tantangan masa depan ini lumayan banyak sekali. Kalau misalkan dari menurut Mas Dani sendiri, itu gimana nih untuk tentang tantangan pada masa depan sebagai profesi desain grafis? Ya, kalau untuk menghadapi tantangan pada masa depan sendiri, kalau bagi saya sendiri ya itu menurut buku ini juga, yaitu kita harus senantiasa mau belajar ya, senantiasa mau belajar dari kesalahan kita karena kan kita juga tahu nggak mungkin lah kita terus selalu benar, walaupun mungkin kita sudah cukup lama atau menggeluti bidang desain grafis cukup lama, tapi kan tetap kita masih punya kesalahan dan kita perlu belajar dari kesalahan itu sendiri. Lalu yang kedua juga mau menerima perbedaan. Kan semakin tahun pasti kan ada tren-tren tertentu yang mungkin bisa viral. Nah, kita harus menerima perbedaan itu dan syukur-syukur kita bisa mengikuti, sehingga ya bonus ya, mungkin kita nextnya bisa keluar lalu bikin usaha sendiri, nilai sendiri kan, karena mungkin karena viral kita itu bisa menghasilkan uang, itu juga bisa. Lalu kita juga harus memiliki inisiatif. Jadi setiap desain pun kita sebisa mungkin jangan cuma ya udah flat gitu aja, tapi tetap kita harus punya inisiatif ya, supaya ya desainnya seenggaknya lebih berwarna atau berbeda, seperti kata Panji ya, sedikit berbeda itu jauh lebih baik daripada betul. Oke, itu. Terus yang terakhir juga cenderung untuk berusaha ya, sebenarnya tadi berusaha untuk mencari nilai yang berbeda dari partner kita atau dari pesaing kita, sehingga kita bisa tetap berkompetisi dalam membuat desain atau apapun itu yang nggak harus desain, baik maupun dalam dunia desain atau dunia lain pun kita juga harus senantiasa berkompetisi, sehingga kita setidaknya punya nilai yang berbeda walaupun itu tidak terlalu signifikan. Jadi terus serta juga yang terakhir berpikir terpadu jadi kita juga harus berpikir tentang desain itu bagaimana sih, sehingga kita bisa menyatukan elemen-elemen itu tadi, sehingga nanti pada akhirnya menjadi sebuah desain yang menurut kita dan menurut klien itu ya seenggaknya masih enak dan bisa berkomunikasi lah di sini. Karena menurut saya desain yang bagus itu adalah desain yang tanpa perlu kita menjelaskan, dia sudah bisa menjelaskan sendiri. Betul, saya setuju sekali. Kesimpulan yang sangat luar biasa. Sudah. Oke, terima kasih. Sekian dulu bedah buku dari kita kali ini. Saya Dani. Saya Atik. Oke, bye-bye.